suatu hari kayak tanteku kan lagi di luar negeri, terus mamaku ngajak tanteku kayak tanteku ngajak mamaku kayak dia ngomong kayak gini, ya udah daripada stres, daripada depresi mikirin kejadian itu, mending ikut sama dia ke luar negeri. Siapa? Mamaku. Oh, mama yang ke luar negeri. Iya, jadi dari situ mamaku ke luar negeri. Nah, mamaku ke luar negeri kerja kan mamaku di sana. Jadi yang Jadi tinggal apa di luar negeri? jadi itu TKI. Oh, di TKI. Iya, karena kan aku masih kecil. Terus aku masih SMP waktu itu. Mamaku sama papaku mungkin zaman dulu nggak punya tabungan apa-apa gitu, aku nggak ngerti. Jadi kan dia harus menghidupi anak-anaknya kan. Kan papaku itu udah selingkuh sama perempuan itu, jadi mamaku pergi, jadi di rumah tuh cuman ada aku, adikku 2 sama sepupuku 1. Itu semuanya masih pada sekolah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mamaku udah di luar negeri, papaku ini kayak gimana ya, aku selalu nungguin dia pulang, kayak misalnya dia tuh selalu pulang tengah malam jam 1, jam 2, pulang ke rumah jam-jam segitu. Jadi aku heran, kayak aku selalu nungguin dia di sofa kayak, kok dia pulang jam segini, Malam kalau dia banget. pulang jam segini dia habis dari mana. Even aku lagi ujian aja kayak itu, aku lagi belajar terus aku masih sempat-sempatnya nungguin dia kan, kayak dia nggak pulang. Pas dia pulang tengah malam itu jam 1, aku dibanting dia kayak ngebanting pintu gitu loh, terus dia kayak natap aku gini, terus dia kayak ngebanting pintu, terus kenapa tapi gitu kan, aku kan nggak tahu kejadian apa-apa, atau aku nggak tahu dia di luar sana punya masalah apa, aku kan nggak tahu. Terus tiba-tiba pulang ke rumah main banting-banting pintu, terus kayak marah-marah nggak jelas. Semenjak kejadian itu papaku jarang pulang ke rumah, jadi dia mungkin sama perempuan itu. Nggak lama mamaku di luar negeri, mungkin setahun kali mamaku di luar negeri, papaku nikah sama perempuan itu. Jadi aku di rumah bertiga sama adik aku sama sepupuku itu. Terus kakek nenekku ngomong, kalian kalau di rumah ini cuman kalian doang di sini, nggak ada orang tua, mending gak usah di rumah ini, mending pindah aja. Jadi kakek nenekku tuh nyuruh kita buat pindah ke rumah mereka. Jadi kayak rumah itu samping-sampingan, rumah papaku di sini, rumah kakek nenekku di sini, jadi samping-sampingan gitu. Jadi rumah aku kosong, nggak ada yang ngisi karena papaku kan udah pergi sama perempuan itu. Dia menghilang selama 4 tahun. Jadi dari kejadian aku yang kemarin, aku pernah pacaran sama guru, terus aku pernah pacaran sama mamaku, terus sama kejadian yang broken home itu, aku udah nggak tahu gimana kejadian yang terjadi sama aku memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Jadi di Jakarta aku nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa, terus aku ngekos juga di Jakarta, aku ngekos sendiri. Kamu kerja? Iya, aku kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, aku ngekos sendiri. Tapi proses aku ke Jakarta itu, aku kan awalnya nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Aku ketemu beberapa orang, ketemu teman, ketemu ini, ya lama jadi teman. Nah, kan aku punya keluarga, terus aku nggak punya keluarga, jadi otomatis aku butuh bantuan teman-teman ini buat kayak nyariin kosan atau nyariin apa. Gak lama teman aku nemu kosannya, aku ngekos di salah satu kos di Jakarta. Ya udah aku ngekos di situ, aku ketemu sama bapak kosnya alhamdulillah juga sangat baik. Terus kayak ketemu sama aku, kayak tiap lewat ketemu sama aku dia kayak nyapa, kayak gimana hari ini, kayak selamat pagi mau kerja ya, kayak gitu-gitu. Aku kan kerja di perusahaan, terus gaji aku kerja di perusahaan itu kayak cuman sedikit gajinya. Berapa juta? Gajinya kayak cuma 3 juta gitu. Gajinya kan kalau di Jakarta kan itu kayak sedikit banget. Kayak kebutuhan aku kan banyak. Aku harus bayar kosan. Kosannya berapa juta? Kosannya aku ngekos di Jakarta Selatan, itu kosannya 2 jutaan. Jadi itu emang benar-benar nggak Dalamnya cukup. AC? Iya, ada AC-nya. Kosannya lumayan sih. Berarti kamu cuma tinggal sisa 1 juta dong? Iya, jadi dari kebutuhan-kebutuhan itu kan aku mempunyai kebutuhan yang banyak. Terus duitnya juga nggak cukup. Jadi sepintar-pintarnya aku gimana caranya biar aku dapat penghasilan tambahan atau enggak penghasilan yang lebih.
Jadi dengan gaji aku yang segitu, aku kayak suka telat bayar kosan gitu kan. Karena aku kan masih muda ya. Aku lebih mementingkan kebutuhan aku dong daripada kosan aku. Ya meskipun aku tinggal di kosan itu juga aku harus bayar kosannya. Tapi kayak kadang aku suka bayar kosannya telat. Terus kayak kadang kayak udah jatuh tempo nih misalnya, tapi aku belum bayar. Terus kayak bapak kosnya sempat nanya juga kayak WhatsApp, mana nih ininya udah jatuh tempo kok belum dibayar. Terus aku cuma kayak ngomong, maaf ya Pak, aku belum bayar kosannya gini gini gini. Kok mau kayak gitu, kayak aku selalu telat. Misalnya bulan ini aku harus bayar tanggal 25 misalnya, tapi aku baru bisa bayarnya bulan depan. Aku suka kayak telat-telat gitu bayar kosannya. Terus aku pernah kayak nunggak, kayak nggak bayar kosan sebulan, tapi kok bapak kosnya kayak nggak yang nagih, kayak nggak yang minta, kok udah lewat jangka ini kok nggak bayar, kayak gitu-gitu. Dia nggak nggak WhatsApp, nggak nagih. Jadi aku kayak, kok bapak kosnya nggak nagih aku, kok dia nggak WhatsApp aku untuk bayar kosan. Sering dengan berjalannya waktu, kayak kok semakin kesini bapak kosnya kayak baik gitu loh sama aku. Kayak dia ngomong kayak, kamu udah makan belum, kata aku belum makan. Terus kayak dia misalnya ngambilin makan dari rumahnya dia, terus aku misalnya disuruh ke rumahnya dia karena kosan itu sebelahan sama rumahnya dia. Aku diajakin ke rumahnya buat makan atau enggak kayak dia ngasih aku makanan. Emang belum punya istri? Dia udah punya istri, udah punya anak. Jadi kosannya di sini, rumah dia di sebelah kosannya. Dia kayak selalu nawarin aku makanan, selalu ngasih aku apa. Kalau aku minta tolong kayak angkatin galon, misalnya dia angkatin sama dia. Terus kayak selama aku tinggal di kosan itu, aku nggak pernah ngisi token. Jadi token aku tuh selama aku ngekos nggak pernah habis, selalu ada aja. Itu siapa yang ngisi, pasti bapak kosnya yang ngisi. Aku kan heran kan ya Kak, kok tiba-tiba tokennya udah keisi. Jadi kayak aku tuh nggak, selama aku tinggal di kosan itu aku nggak pernah isi token. Jadi kayak tokennya tuh selalu ada nggak pernah habis. Terus aku nanya ke bapak kosannya, Pak, bapak kan ya yang isiin token aku? Terus bapaknya ngomong iya. Nah dari situ aku kayak, gimana ya, kayaknya bapak ini bisa kali ya aku manfaatin, karena kan dengan pekerjaan aku yang seperti itu, gajinya juga yang seperti itu kan nggak cukup. Jadi ya udah aku mencoba untuk manfaatin bapak kosnya ini aja. Bapak kosnya juga nggak tua-tua banget, meskipun dia udah punya istri, tapi nggak tua-tua banget. Itu bisa, ya kalau aku lihat-lihat selera aku juga sih bisa bapak kosnya. Terus kayak apa namanya, eh, aku kayak misalnya pulang kerja terus ada bapak kosnya, terus kayak dia nyapa-nyapa kayak, gimana kamu kerjanya hari ini. Aku kan biasanya kalau pulang kerja, kalau aku ketiduran itu kan kamar kosannya nggak aku kunci, nggak aku tutup pintunya. Tiba-tiba kayak dia langsung di depan pintu kayak ngetok, kayak ini ngingetin, ini pintunya jangan lupa ditutup. Terus kayak dalam hati aku, ih kok bapak kosnya care banget ya sama aku, kayak peduli banget. Mungkin dia nggak kayak gitu sama anak-anak kosan lain, mungkin cuman ke aku doang. Nah seiring dengan berjalannya waktu kayak aku kan biasanya di kosan kan suka kayak masak-masak. Kayak aku kalau nggak kerja biasanya masak. Gimana caranya aku biar bisa menggoda si bapak kosnya, ya udah aku biasanya pakai daster yang agak-agak tipis, terus aku kayak nggak pakai bra gitu, terus bapak kosnya ngeliatin. Ada satu saat kayak aku ke rumah bapak kosnya kan, bapak kosnya di rumahnya lagi sendiri, terus nggak ada istrinya. Terus aku kayak, Pak, ini ibu kemana? Terus kata bapaknya lagi pulang kampung, orang tuanya meninggal. Dia udah di rumah itu, jadi kayak cuma aku sama bapak kos doang. Terus kayak aku kayak nyari-nyari alasan lah, kayak nanya-nanya lah. Padahal aku datang ke situ ya mau deketin bapak kosnya doang sebenarnya. Karena kebetulan juga istrinya nggak ada. Jadi ya udah, aku kayak nyari-nyari kesempatan dalam kesempitan lah ceritanya. Biar bapak kosnya ini, ya apa ya, biar bapak kosnya ini tergoda sama aku, biar bapak kosnya ini kemakan rayuan aku, biar aku tuh di kosan itu nggak bayar. Aku tuh kan pengen tahu ya Kak, bapak kos ini sejauh apa sih, sejauh mana sih dia, kayak yang di balik-baliknya ini ada apa sih. Jadi ya udah,
aku mencoba untuk ke rumah dia, tapi kayak bohong aja, pura-pura aku lagi masak. Tapi aku ke rumah dia, aku nggak pakai BH. Terus aku kayak cuma pakai daster, nggak pakai BH. Jadi aku ke rumah dia, ada istrinya ternyata di rumahnya dia. Aku kayak tok 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 Pak, boleh minta garam nggak, yang kayak gitu-gitu kan. Terus kayak bapak kosnya ngeliatin. Hah? Bapak kosnya kayak cuman diem doang gini. Kan aku nggak pakai BH ya, aku nggak pakai daleman. Jadi mungkin dia ngeliat itu aku. Tapi ya mungkin dia cuma diem doang. Tapi di situ ada istrinya, ada ibu kosnya. Ya aku cuek-cuek aja. Mungkin ibu kosnya ngomong apa gitu dalam hatinya, tapi aku diem aja. Aku nggak yang kayak ngomong apa gitu ke ibu kosnya, ya aku sengaja aja. Nah, keesokan harinya kan Kak, keesokan harinya kan aku tahu kalau ibu kosnya itu nggak ada di rumah. Jadi kayak dia pulang kampung karena orang tuanya lagi sakit. Jadi ya udah aku mencoba untuk ke rumah bapak kosnya dengan alasan lain lagi. Jadi aku masuk ke rumahnya, terus pura-pura aja gitu aku kayak, Pak, aku boleh masak di sini nggak? Karena gas aku di kosan lagi habis. Terus kata bapak kosnya, iya boleh, kata bapak kosnya gitu. Jadi aku mikir aku masak apa ya? Karena kalau aku mau masak yang ribet-ribet lama. Jadi ya udah aku cobain aja deh, masak mie instan aja deh, biar cepet. Jadi udah aku masak mie instan ya. Terus aku lagi makan mie, terus di ruang tengah kayak kok panas banget ya. Aku nanya kan ke bapak kosnya, Pak di sini nggak ada AC apa gimana? Aku boleh buka baju nggak Pak di sini? Terus kata bapak kosnya, boleh, buka baju aja, kata bapak kosnya gitu. Nah hari itu aku nggak pakai bra lagi, jadi aku kayak cuman pakai tank top doang gitu. Terus bapak kosnya kayak ngeliatin aja gitu kayak, "Hah, dia nggak pakai, dia kayak kemarin lagi ini dia nggak pakai bra lagi, dia cuman tank topan doang di sini." Terus kayak aku apa namanya gini-giniin, aku kayak gini-gini, ya Allah Pak gerah banget di sini, kayak aduh panas banget. Terus kayak bapak kosnya tuh kayak ngeliatin ngeliatin aku terus kayak aduh, kayak bapak kosnya udah mulai ini terpancing deh sama kegilaan aku ini. Maksudnya kayak bapak kosnya udah terpancing sama apa yang aku lakukan di rumah dia. Nah, keesokannya kayak aku melakukan cara lagi kan biar bapaknya ini kayak tergoda lagi sama aku. Jadi kayak aku di kosan kayak apa namanya, mau ngirim foto ke dia, tapi aku kayak cuman pakai tank top gitu doang. Jadi aku kayak selfie gitu, terus kayak tank topnya itu aku turunin biar ituannya kelihatan kan. Terus ya udah aku kirimin ke bapak kosnya. Tapi aku ngomong kayak, aduh maaf ya Pak, aku salah kirim. Bapak kosnya ngomong kayak, wah cantik, bapak kosnya ngomong kayak gitu. Terus aku kayak, oh respon bapak kosnya gitu. Jadi Kamu ya jawab udah, apa? maaf ya Pak, aku salah kirim. Aku ngomong kayak gitu ke bapak kosnya. Terus bapak kosnya ngomong kayak, ya nggak apa-apa, sering-sering aja. Bapak kosnya ngomong kayak gitu. Terus kamu bilang apa lagi? Ya terus aku ngomong kayak gini, ya aku hapus aja ya Pak, aku jadi nggak enak soalnya ini foto aku udah kekirim ke bapak. Terus kata bapaknya, ya udah nggak apa-apa, kamu cantik kok kayak gitu. Bapak kosnya ngomong kayak gitu. Nah, karena bapaknya kayak ngerespon foto-foto aku itu, jadi udah aku kayak lagi nanya dia kan, bapak lagi ngapain? Terus bapak lagi ada di rumah nggak? Ya udah, bapak kosnya ngomong ini dia lagi ada di rumah. Terus aku ngomong kayak gini, aku boleh ke rumah bapak nggak? Mau cobain itu AC kamar yang kata bapak itu yang dingin. Jadi ya udah aku ke rumah dia. Tapi aku ke rumah dia itu, aku cuman pakai daster doang. Aku nggak pakai bra, sama aku nggak pakai CD kan ke rumah dia. Sengaja tuh ya? Iya, aku sengaja buat ya biar dia tertarik kan sama aku. Jadi aku nggak pakai bra, nggak pakai itu. Aku ke rumah dia. Nah aku udah di rumahnya, terus aku kayak nanya, Pak, aku boleh nyobain AC di kamar bapak nggak? Terus bapaknya kayak melotot doang, terus kayak ngeliatin aku gitu. Jadi ya udah aku sengaja aja kayak tebar-tebar pesona depan bapak itu. Jadi kayak, Pak, aku boleh nyobain AC dalam kamar bapak nggak? Karena AC di kosan aku tuh kayak aku udah gedein AC-nya, udah aku kecilin, tapi kayak panas-panas aja, nggak bisa dingin AC-nya. Nah nggak lama kan aku udah di dalam kamarnya, jadi aku otomatis aku udah ngerasain AC-nya kan, padahal itu cuman bohongan doang. Aku tiduran, so aku ngomong kayak gini ke bapaknya. Aku panggil bapaknya,
tidur nemenin aku di situ kan. Bapak sini temenin aku di sini. Terus bapaknya ngomong kayak gini, kamu ini berani banget ya, kata bapak kosnya gitu. Aku baru nemu anak kos sebrutal kamu ini, baru kamu doang, kata bapak kosnya gitu. Dia udah karena bapak kosnya juga ini ya, jadi kayak mungkin dia mau juga. Ya udah dia kayak nyamperin aku. Aku kan nggak pernah ngerasain itu juga, jadi oh ternyata rasanya gini ya, rasanya enak juga ya ternyata. Jadi Jadi kamu pertama kali itu adalah kamu dengan bapak kos itu. iya, jadi kayak aku kan kemarin-kemarin ini kan polos setelah hijrah ke Jakarta. Oh ternyata melakukan hal ini ternyata itu enak juga. Jadi kamu akhirnya bagaimana tuh sama si bapak kos itu? Ya udah berjalan dengan sendirinya aja. Maksudnya kayak aku sering melakukan hubungan itu sama bapak kosnya. Kayak misalnya nih aku kayak mau bayar kosan, udah jatuh tempo, terus kayak aku nggak punya duitnya. Bapak kosnya udah nagih, terus kayak aku ngomong, Pak, aku nggak punya duit nih, gimana kalau diganti sama main aja? Aku ngomong kayak gitu kan. Terus ya udah bapak kos juga mungkin ngerasanya ya fine fine aja, enak-enak aja. Jadi ya udah aku selama ngekos di situ aku nggak bayar kosan. Jadi selama aku di kosan itu aku melakukan hubungan itu sama bapak kosnya. Ketahuan gak sama ibunya? Kalau sama ibunya kayaknya sih ibunya nggak tahu, karena ibunya nggak ada kecurigaan apa-apa juga selama aku di kosan itu. Ibunya kayak biasa-biasa aja. Oh, pemasukan kosan kan pasti berkurang tuh. Apa dia yang nombokin? Si bapak kos yang nombokin? Kalau soal itu Nggak tahu ya. iya. Kita undang bapak kosnya ya nanti ya. Jadi pelajarannya adalah kamu kan mumpung belum ketahuan nih, kamu udah jangan coba-coba lagi, ya kan? Iya. Karena dia udah punya istri, say. Nanti ribet gitu loh. Dosa iya, udah gitu juga nanti kalau ketahuan malunya iya. Iya Kak. Udah gitu nanti kamu diusir lagi. Lebih baik udahlah ya, cari yang lebih sepantaran atau single. Pengusaha banyak kan, bener nggak sih? Iya iya. Ayo aku doain ya kamu biar kerjanya bagus, naik Amin. pangkat, gajinya naik sehingga bisa bayar kosan. Aku miris banget ya, hanya karena untuk bayar kosan kamu merelakan Iya. keperawanan kamu. Yang sudah berlalu biarlah sudah berlalu, tapi kalau bisa jangan lagi ke depannya karena kamu masih panjang perjalanannya.